Haleluya. Pertama-tama tentu saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus ya atas anugerah Tuhan. Melalui BBC ini saya dapat kesempatan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga khususnya buat Bapak Gembala ya di tempat ini, tolong sampaikan. Oh, saya bilang tolong sampaikan, langsung ada ternyata di belakang. Bapak Gembala terima kasih, Tuhan berkati ya. Nah terus segini saudara, ada permohonan maaf saya. Saya ini begini, tadi siang antara mau bilang telepon Sandy, kayaknya saya enggak bisa melayani. Tapi begini saudara, jadi saya ini ada sakit yang sedang saya alami, up and down saudara. Saya itu kena vertigo. Tapi siangnya tadi ya sehat-sehat, dia kalau lagi enggak datang ya sudah biasa aja. Nah tapi tadi sampai sini, aduh dia kambuh gitu. Jadi tadi saya berdiri, wah nah goyang ini. Nah ini dia nih saudara saya. Jadi kalau lagi dia kambuh begini saudara, saya enggak imbang saudara. Enggak seimbang badannya. Jadi kalau kelamaan seperti tadi ya kayak mau jatuh. Tadi sore saya ketemu dokter ya karena dia pas ada saudara saya bilang, saya bagaimana ya? Dia bilang, tapi om tetap mesti jalan untuk mengimbangi, belajar tetap jalan. Tapi kalau enggak kuat jangan paksa. Nah gitu ya. Nah, tapi tadi saya rasa saya enggak kuat, jadi saya begini ya. Saya kayaknya mesti pinjam kursi aja deh. Iya kalau saya takut ini saudara saya. Iya saya benar. Beneran. Nah, enggak di sini aja. Oh sini aja. Ini kabel sini. Tapi saya pinjam. Oh ini ada mimbar ini. Mohon izin ya. Nah, oh benar-benar enggak enak ternyata vertigo. Saya baru rasa ini selalu. Aduh benar-benar enggak enak. Ya. Sana dikit supaya saya bisa lihat sini. Ya oke deh. Ya. Bisa. Nah, terima kasih ya. Tadi benar doa tadi, kesaksian tadi. Aduh pokoknya sehat aja. Benar-benar sehat. Kalau enggak sehat, wah kayak begini saudara. Enggak bisa maksimal. Aduh. Jadi sekali lagi mohon maaf ketidakmaksimal kesehatan saya ya saudara ya. Mau melayani malam hari ini. Ya mari saudara kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15. Perikopnya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, 12 kita baca saudara ya bergantian. Saya ayat 11, ayat 12 ya. Ya sampai saja ayat yang ke-22 ya. Saya ayat 11, saudara ayat 12 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku tidak layak lagi disebut anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Ya, sampai 20 saja saudara pembacaan ayat kita. Ya, terima kasih buat kerjasama pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya diberikan kebebasan tema, soalnya tidak ada tema kan ya. Jadi saya memberikan tema di perikop yang kita baca ini, saudara, tentang perubahan hati. Nah, saudara, begini ya, saudara. Tentu kita akan fokus pada perubahan hati. Tapi kalau kita bicara tentang satu perubahan, ya saudara, memang satu perubahan itu juga satu proses ya saudara, tidak juga terjadi secara langsung saudara. Tapi kita akan melihat begini saudara, jadi memang perubahan itu ya secara umum saudara, secara umum memang di setiap waktu, setiap hari terjadi pada kita, terjadi dalam lingkungan, terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Entahkah perubahan itu saudara, kita lihat perubahan, ya kalau sekarang dunia politik lagi ini saudara lagi rame, itu sebentar-sebentar berubah saudara. Ya kalau kita merenungkan dulu juga saudara, terjadi perubahan-perubahan luar biasa ya saudara. Dulu juga saudara begini ya, kalau dalam kehidupan sosial kita saudara, dulu kalau rambut kita saudara dulu hitam dan putih dua aja saudara, ya lama-lama berubah saudara, ada kuning, ada biru, ada berubahlah saudara. Ya memang terjadi perubahan saudara. Kita juga dulu ya saudara, ya bawa mobil begitu ya, saudara isinya bensin begitu ya, terus dia berubah, lama kelamaan saudara dia berubah jadi sekarang orang sudah hybrid, terus ada listrik ya begitu ya, berubah terus lah saudara. Ini memang terjadi perubahan. Nah, apakah perubahan ini terjadi dari sesuatu yang saudara bisa kepada positif atau bisa juga terjadi pada negatif. Nah, sekarang saya akan bawa saudara begini saudara. Kita masuk saja pada poin pembahasan kita. Kalau kita melihat saudara dari anak yang bungsu ini saudara, ternyata saudara segala sesuatu yang datang kepada kita itu bisa membawa satu perubahan. Apakah itu kepada negatif ataukah itu kepada positif? Tentu tergantung kita saudara bagaimana akan menyikapi ini, kemana kita akan berubah. Ya, kalau kita membaca teks ini tentang anak bungsu ini, justru saudara dia ketika bisa dibilang mendapat sesuatu hadiah atau berkat begitu, justru dia berubah. Ya kan saudara, berubah pada hal yang negatif. Ya, tetapi juga ada di dalam Alkitab, saudara, tentu ketika mendapatkan sesuatu, ya justru dia berubah jadi positif. Ya, nah sehingga saudara penting untuk kita mau belajar dari sini ya. Kita ingat juga ya saudara, ada siapa ya saudara? Ananias dan Safira ya, begitu ya saudara. Di dalam segala pergumulan mereka, saudara, segala pergumulan dalam satu kebutuhan mereka membutuhkan satu yang mereka butuhkan tentu dalam hal keuangan mereka, sehingga mereka coba bernasar kepada Tuhan begitu ya. Bernasar, oh Tuhan pokoknya kalau tanah yang kami sedang jual ini, nanti kalau laku terjual, oh nanti sekian saya akan bawa kepada Tuhan, begitu saudara. Nah tapi ternyata ketika itu terjadi saudara, justru dia berubah. Tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Jadi dia berubah kepada negatif. Nah kita balik saudara, coba kita fokus kepada anak yang bungsu ini. Di mana saudara kita akan belajar di sini, saudara ada berapa? Mungkin 3 saja, 3 prinsip terjadi perubahan. Tentu kita akan belajar kepada positif saja, saudara. Kepada yang positif, ya. Nah sekalipun kita lihat saudara dari anak yang bungsu ini, saudara, bahwa ketika dia itu saudara berawal dari dia mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, saudara. Ya dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan sesuatu dari memang menjadi hak dia tentunya. Tetapi kan kita lihat ternyata dia berubah menjadi negatif, begitu saudara. Dia berubah jadi negatif. Nah ini tentu menjadi saudara, menjadi satu pelajaran juga buat kita. Mungkin konteks yang berbeda ya saudara, konteks berbeda kita saja bisa
mungkin kita tidak mendapatkan seperti anak yang bungsu ini ya saudara, tapi kita bisa saja mendapatkan berkat dari Tuhan dalam konteks berbeda, bisa dapatkan apa ya saudara, jabatan, dapat berkat yang lain lah saudara. Tetapi saudara, jangan sampai hal-hal begini saudara merubah kita kepada hal-hal yang justru menjauhkan kita kepada Tuhan. Karena anak ini kan saudara, ini kan suatu cerita perumpamaan ya saudara. Justru anak ini justru menjauhkan diri daripada Tuhan. Justru ketika dia mendapatkan berkat itu, saudara, dia meninggalkan Tuhan. Itu inti cerita ini. Nah, saya akan lihat begini saudara. Keadaan saudara, keadaan ini saudara kita lihat menjadi satu apa ya saudara, satu pergumulan tentu buat kita. Saya juga tidak tahu saudara punya keadaan seperti apa sekarang ya. Sebagai keluarga yang muda, tentu ada proses-proses sehingga itu menjadi satu keadaan yang saudara akan bersikap kemana nantinya. Ini bisa apa, positif atau negatif saudara, bisa terjadi ya di dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga. Ya anak saja melakukan entah jatuhin barang, kita pasti ada reaksi saudara. Reaksinya mau ngapain ini saudara ya. Nah, kita melihat begini ya saudara, saya akan bawa saudara bahwa yang pertama begini. Di dalam kita menghadapi keadaan saudara, dan bagaimana kita itu saudara, karena keadaan begini, keadaan ini sebetulnya dunia ini begitu kuat saudara, seperti gravitasi ini, gravitasi dunia ini sebetulnya begitu kuat menarik kita saudara. Iya saudara, jadi dunia ini sebetulnya tidak peduli kita itu sebetulnya sedang ada pergumulan atau sedang ada berkat, yang jelas dia menarik setiap orang untuk masuk ke dalam konsep dunia atau keinginan dunia, itu aja. Nah, itu dunia saudara, tapi bagaimana kita bisa saudara menyikapi keadaan yang kita hadapi saudara. Yang pertama kita melihat seperti anak yang bungsu ini saudara. Ketika tentu dia telah bersikap negatif saudara, meninggalkan Tuhan, meninggalkan satu persekutuan saudara. Tapi yang kita pelajari saudara dari ayat 11, saudara, dia berkata begini ya saudara. Dia berkata bahwa, dia menyadari keadaannya. Nah ini penting buat kita saudara. Penting maksudnya begini saudara. Garis bawahi itu menyadari ya saudara, menyadari keadaan. Jadi kita ini kan saudara, entah suami istri ya saudara, entah suami istri, kita ada saja saudara persoalan-persoalan yang terjadi pada kita. Apalagi kalau sudah punya anak saudara, jadi bertambah. Jadi persoalan itu bisa datang dari istri, dari suami, dari anak, begitu ya saudara, dari lingkungan saudara, itu bisa terjadi. Tapi penting saudara untuk kita menyadari keadaan kita. Jangan sampai saudara, kan kita menyadari, bagaimana kalau kitab Yakobus berkata begini, hendaklah engkau cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, kan begitu saudara. Nah sehingga saudara, kalau kita masuk saudara seperti anak yang bungsu ini, menyadari keadaan saudara, situasi yang sedang dihadapi, penting untuk disadari dulu, untuk berpikir dulu. Dia bisa berpikir, saya sedang alami ini saudara, keadaan yang sedang alami ini, apakah saya yakin anak ini saudara, anak bungsu ini, yang dia sadari bahwa wah ini teguran Tuhan nih buat saya, gitu saudara. Ini penting juga buat kita saudara. Yang bahaya kan kalau kita sudah tidak merasa ini teguran Tuhan, merasa wah ini mah biasa-biasa saja, yang sedang saya alami orang lain juga alami, begitu. Ini mesti menaruh ini saudara, menyadari bahwa ini teguran Tuhan loh buat saya ini, begitu. Ya, tentu saudara kita melihat ya saudara, kita jauh dari Tuhan, bisa sebetulnya saudara kita itu bisa saudara, bisa kita tetap ada dalam persekutuan, kita tetap beribadah, tetapi secara prinsip rohani sebetulnya kita itu jauh dengan Tuhan. Nah gitu saudara, jauh dengan Tuhan. Sehingga saudara, untuk kita pulih lagi, kita punya hati saudara, itu langkah awal kita memang mesti menyadari itu. Ya, menyadari apa yang sedang kita alami. Kadang-kala saudara, Tuhan itu mengizinkan ke anak Tuhan, entah itu bisa saja sakit saudara. Saya pun begini, saya bilang Tuhan, saya sadar jangan-jangan saya memang sudah berdosa ya. Tapi kadang-kala ya memang saya bilang berdosa juga. Nah gitu saudara. Tuhan ampuni Tuhan. Nah gitu.
ampuni ya gitu. Atau juga saya sedang berpikir Tuhan, atau ya Tuhan sedang apa ya saudara, membuat ini untuk menjaga saya untuk supaya tidak nanti jatuh ke jurang-jurang yang apa ya, membawa kebinasaan begitu. Saya juga tidak tahu begitu saudara. Tapi saya harus kembali, tetap saya harus balik pada Tuhan. Saya tidak mau melihat oh ini biasa, ini orang lain juga alami. Saya harus menyadari ini. Karena kalau toh memang ini Tuhan mengizinkan ini terjadi, kan pasti sesuatu yang baik. Itu aja buat saya. Tapi juga saudara begini, kadangkala memang saudara kita harus sadari bahwa kita memang sebagai anak Tuhan, kadangkala dalam kitab Ibrani, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 11 di sana ya. Saudara, Tuhan juga berkata begini ya saudara, bahwa sebagai anak-anaknya, sebagai anaknya Tuhan, kita kan Tuhan berkata kita anaknya saudara. Dia berkata justru sebagai anak kadangkala dia menghajar, dia cambuk gitu sebagai anaknya. Haleluya saudara. Dia cambuk. Nah, di sini maksud saya untuk ada keadaan-keadaan tertentu saudara yang kita harus peka melihat. Dalam keadaan ini harus kita sadar begitu saudara. Harus kita sadar apakah Tuhan mengizinkan menimpa ekonomi kita, entah kesehatan kita begitu saudara. Entah kadangkala kok saya ini tidak mengalami sukacita. Ya, kadangkala tidur aja, susah tidur, ini kenapa ya? Kita perlu kadangkala hal begitu apa ya saudara? Menyadari juga. Jangan-jangan saya belum bisa tidur. Oh, belum berdoa kali ini, gitu ya saudara. Ya saudara, ya belum bersekutu dengan Tuhan, belum ambil waktu dengan Tuhan. Jadi penting untuk menyadari sesuatu yang saudara, yang terjadi dalam keadaan kita. Dan kita saudara, kalau kita menyadari begitu saudara, untuk hal positif, saudara, kita punya kepekaan dengan Tuhan, itu akan terjadi saudara. Daripada saudara, hal-hal yang sedang terjadi kita akan merasa biasa saja. Nah, kalau kita kembali saudara kepada anak yang bungsu tadi, luar biasa saudara, dia menyadari ini sudah salah. Haleluya saudara, dia sadar, saya sudah salah. Saya sudah berdosa ini. Saya sudah tinggalkan persekutuan ini. Ya kan, dia kan tinggalkan komunitas dia, saudara kan. Dia pergilah saudara. Saya sudah salah ini. Seharusnya saya lebih dekat di BBC begitu ya. Ada di dalam persekutuan, tapi saya tidak mengikutinya. Itu bisa terjadi saudara. Kenapa itu Tuhan bisa menegur? Saudara, karena kembali dalam kitab Ibrani tadi, karena kita itu anaknya. Amin saudara. Saudara, kalau kita punya anak, ya kita tidak bakal saudara, membiarkan anak kita ketika dia tidak mengikuti atau tidak melakukan hal-hal kebenaran yang tentu, atau aturan-aturan di dalam kehidupan rumah tangga kita ya saudara. Kita pasti tegur dia. Kenapa kita tegur? Ya karena kamu anakku. Nah gitu ya. Karena kamu anak. Nah, tapi mungkin anak itu bilang, tapi teman saya Pak, dia bisa begitu ya. Bisa kok dia ke sana. Itu karena dia itu bukan anak papa. Gitu. Kita tidak bisa tegur dia, bukan anak. Ya karena kamu anak. Nah, saudara, itu sebuah analogi saja ya saudara. Sehingga tentu Tuhan menggunakan itu secara teks. Kita melihat tadi dalam kitab Ibrani bahwa Tuhan juga bilang, ya memang dia menegur karena kita itu anak. Kenapa? Karena anak ini saudara, dia telah meninggalkan satu komunitas itu saudara. Komunitas rohani itu dia tinggalkan. Nah, kembali saudara, yang poin pertama saudara, yang menjadi satu prinsip pertama bagi kita saudara, bahwa penting untuk kita saudara dalam keadaan-keadaan tertentu masuk pada untuk merenungkan, menyadari saudara. Menyadari Tuhan, ini sesuatu yang terjadi pada saya. Ini Tuhan, teguran Tuhan atau ujian Tuhan? Kan begitu saudara. Atau Tuhan sedang mengingatkan sesuatu buat saya. Nah, ini mungkin saudara menjadi satu aplikasi buat kita saudara. Dan ini saudara akan sangat-sangat menolong rohani kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita membuat ini, menyadari ini. Kalau firman Allah berkata sebetulnya dalam saudara, dalam Yosua pasal 1, renungkanlah Taurat siang dan malam, begitu saudara. Ya, tentang firman Allah. Tetapi ada posisi dalam kitab Mazmur berkata bahwa Selah di sana saudara ya. Selah, berhenti. Berhenti itu untuk apa saudara?
Diam dulu. Bukan diam berarti mengosongkan pikiran, bukan saudara. Diam untuk kita coba merenung, coba kita menyadari. Tuhan, yang saya alami ini, kira-kira ini teguranmu atau bukan Tuhan? Haleluya saudara. Saya yakin saudara, di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Dia akan menuntun kita, dia akan memberitahu kita, yaitu teguran atau itu kamu sedang menghadapi ujian. Haleluya saudara. Nah, oke, ini yang pertama yang kita bisa lihat saudara, menjadi satu prinsip bagi kita untuk mengambil peristiwa dalam anak yang bungsu ini, bahwa ketika dia pergi saudara, keadaan yang sedang dia hadapi itu adalah dia sadar, dia menyadari. Nah, saudara, tentu tujuan dari menyadari anak ini adalah untuk bertobat ya saudara. Nah, yang kedua begini saudara. Yang kedua ya saudara, untuk terjadi pemulihan hati saudara, atau perubahan hati kepada yang baik, kepada yang benar saudara. Kalau kita lihat dari ayat 18 berkata begini ya saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi langkah pertama dia saudara, bahwa di mana dia menyadari keadaan. Kedua saudara, ternyata anak ini saudara, dia itu punya prinsip yang hebat yang perlu kita contoh. Ya, dosa adalah dosa, salah adalah salah. Haleluya saudara. Dan ini penting untuk kita dengan Tuhan. Ketika kita saudara menyadari keadaan ini salah loh, ini dosa. 1 Yohanes berkata dosa adalah pelanggaran firman Allah. Kan begitu saudara. Jadi anak ini saudara, karena dia tidak kompromi lagi. Pokoknya dia berkata ini salah ya salah. Begitu aja. Dia tidak mau membela diri terhadap Tuhan. Ketika ini dia tahu ini dosa, saudara, ya dia bilang ini dosa. Haleluya saudara. Dan saudara tahu bahwa inilah saudara, saya bilang bahwa itu akan membuat orang saudara terjadi pemulihan hati dia, perubahan hati dia. Selama orang itu tidak, kalau itu dosa dia tidak berkata dosa, tidak akan pernah terjadi perubahan. Tidak akan pernah. So tentu ini saudara tidak hanya sekedar kita saudara, tentu ini juga kita saudara merenungkan untuk terhadap keluarga, terhadap anak-anak kita saudara, anak-anak kita. Kita juga membawa mereka untuk tidak pernah saudara kompromi, dalam arti kata ya salah-salah. Kan cuma ada dua, surga atau neraka, hitam atau putih, begitu saudara. Ya putih bilang putih, hitam bilang hitam. Nah, ini saudara menjadi pelajaran tentu bagi kita buat anak yang bungsu ini, di mana saudara dia berkata saudara bahwa dia telah tinggalkan Tuhan, dia telah meninggalkan komunitas rohani dia, kan begitu. Itu kesalahan dia, dan itu dia dianggap itu dosa. Dan memang dosa saudara, sebagai anak Tuhan saudara, ketika kita meninggalkan komunitas rohani kita, tidak mengikuti, tetapi itu dosa. Makanya saudara ya, kalau saudara yang sudah dipercayakan Tuhan, hari Jumat saudara harus hadir, ya tidak hadir, you jangan bela diri, jangan biasakan bela diri. Udah bilang aja, saya udah salah Tuhan, saya udah dosa. Harusnya ada BBC. BBC ya? Apa? BCC ya, sorry ya. Dan saudara tahu gak saudara, kalau prinsip itu dibangun, kelihatannya saudara sederhana, tapi saudara akan mengalami perubahan rohani yang luar biasa. Dibanding saudara akan berkata, sekali-sekali itu membela diri. Saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan ya hitam-hitam, putih-putih. Salah-salah. Tidak ada Tuhan mau kompromi. Haleluya saudara. Gini ya saudara. Ini tentu kita juga perlu terapkan ya sama dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita, sehingga begini ya saudara, bahwa saudara, ketika hal-hal ini saudara, saya bilang tadi kan bahwa perubahan ini kan terus terjadi, dan khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan kan, dunia ini kan tidak akan pernah berhenti ya melalui iblis ini.
Bahkan sudah katakan 1 Petrus bahwa iblis ini bagaikan singa mengaum-ngaum mencari orang. Jadi yang dapat ditelannya. Jadi sasarannya pun jelas, targetnya pun jelas saudara. Bahwa targetnya iblis pun ya orang. Dan saya yakin saudara lebih spesifik lagi saudara, orang-orang yang mana? Pasti orang Kristen. Kan begitu saudara. Ngapain dia mau tarik lagi bukan orang Kristen? Dia tahu ya kamu juga sudah di neraka kok, oh gitu ya. Pasti dia tariknya orang percaya. Begitu. Nah, sehingga kalau kita balik, saudara, makanya saya bilang tadi, saudara, bahwa bagaimana saudara supaya perubahan ini, saudara, perubahan hati kita terjadi. Kita harus bangun prinsip seperti anak yang bungsu ini, saudara. Kalau sudah salah, udah kita bilang aja salah. Kalau kita tahu ini dosa, kita bilang ini dosa. Haleluya saudara. Dan ini sangat baik saudara ya. Tentu dari kita ya saudara. Kita tentu kepada Tuhan ya. Kita karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita oh iya Tuhan saya tahu ini salah ya. Dan betapa luar biasa tentu saudara kita ini sudah terhadap tentu kita terhadap Tuhan ya saudara. Kita juga suami istri saudara. Kalau salah ya bilang aja salah begitu saudara. Kadang-kala apalagi kalau suami saudara jangan gengsi begitu. Kalau salah ya bilang aja sama istri, aduh saya salah begitu saudara. Istri juga begitu ya. Salah ya salah, jangan gengsi. Karena begini saudara, betul saudara. Kalau kita gengsi, kita tahan-tahan saudara, tidak ngakuin salah, itu akan apa ya saudara? Justru memang kita merasa ya sudah biasa dengan istri, tapi kan ini prinsipnya kita dengan Tuhan. Ya kan saudara? Mau tidak mau kita punya satu, kalau salah atau dosa ya berarti kita punya beban dengan Tuhan. Begitu saudara. Ada beban dengan Tuhan. Nah kalau tentu ini saudara yang Islam Tuhan, prinsip ini kita bangun dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, percaya di saudara. Anak-anak kita pun saudara, nanti anak-anak kita akan buat salah atau tidak saudara? Kira-kira anak kita nanti buat salah apa tidak? Buat salah pasti. Buat dosa tidak saudara? Pasti buat dosa. Tapi kalau dalam rumah tangga kita bangun saudara, jangan buat begini saudara, kepada anak-anak kita. Ketika anak itu buat salah, terus kita langsung marah-marah sama dia. Marah dia, kamu bego ya, kamu begini ya. Pokoknya marah dia luar biasa. Ketika dia mengakui salah dia. Saudara kita lihat antara anak dan bapak, saudara tadi yang dalam Alkitab tadi ya. Ketika anak ini mengaku dia sudah salah, bapaknya caci maki atau tidak saudara? Tidak kan saudara? Bapaknya terima. Karena memang itu prinsip yang benar. Iya saudara, itu prinsip yang benar. Sekalipun saudara, anak itu jangankan baru 1 jam. 1 jam lalu dia mengaku salah. 1 jam kemudian dia bisa bikin salah lagi. Makanya Alkitab mengajarkan kita berapa kali saudara satu hari? 70 kali 7 dalam waktu 1 hari loh saudara. Untuk kita menyiapkan pengampunan. Berarti kita juga siap untuk anak kita mengaku salah dalam waktu 1 hari berapa kali. Iya kan saudara? Iya. Dan itu Tuhan ajarkan buat kita saudara. Dan itu baik buat anak kita. Daripada dia buat salah, dia bilang begini, aduh, buang ngaku salah. Minggu lalu papa saya udah caci maki, marah-marah, banting pintu. Emang kamu enggak diajarin? Nah gitu saudara. Ketika sudah begitu, anak ini minggu ini dia buat salah. 2 minggu depan dia bisa buat salah saudara-saudara. Bisa kan? Dia mau ngaku lagi enggak saudara? Bisa-bisa dia sudah tidak mengaku. Dia sembunyi. Dan saudara tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita, dosa itu kan saudara, dosa itu mendatangkan apa saudara? Yakobus bilang, dia berdoa, begitu saudara, berdoa, hendaklah engkau mengaku dosamu supaya sembuh. Oh ternyata dosa itu kadang-kala bisa membawa penyakit. Dosa itu bisa menjadi penghalang berkat. Yesaya 59 ya saudara, ayat 1 dan 2. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan engkau, tapi menjadi pemisah antara aku dan engkau ialah segala kejahatan dan dosamu.
Tapi kan di mata Tuhan, saudara, bahwa Yesaya 1 ayat 18, 17, 18, sekalipun dosamu merah bagai kermisi, Tuhan bilang aku akan putihkan seperti salju. Amin, saudara. Jadi sebetulnya Tuhan kita, Bapa kita, tidak sebetulnya fokus pada dosa. Dia fokus kepada kita, ketika kita melanggar, ya kita minta ampun, kita ngakui saja sama Tuhan. Amin, saudara. Saya mungkin bilang kepada saudara, mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah tidak seperti itu. Tapi kita hidup dalam keluarga, saudara. Kita bukan cuma kita, anak-anak kita. Haleluya, saudara. Anak-anak kita. Saya bersaksi begini ya, saudara. Anak saya, lalu saya lihat dia begini. Gelisah sekali. Dia gelisah bolak-balik. Saya bilang, nak, kamu belum berangkat ke anak saya yang kedua, kan dia kuliah di Prastia Mulia di BSD ya. Jadi hari Minggu, iya kalau enggak salah, dia bolak-balik. Kenapa belum berangkat? Biasanya dia mau berangkat kos kan habis Minggu malam dia berangkat lagi ya. Nanti Jumat kayak begini dia pulang. Oh iya deh Pak, begitu. Kamu kalau ada ini cerita gitu. Dia berangkat sudah. Berangkat. Saya pikir kenapa ya? Saya bilang sama istri saya, Mam, coba ajak dia ngomong. Ini ada beban dia ini. Oh ya oke. Kenapa? Oh sorry, istri bilang kenapa sih Pak? Itu kok lain dia punya gerak-gerik itu. Oh iya, tunggu deh kalau dia datang. Nah singkat kata anak ini datang. Saya bilang saya coba pergi, mungkin dia takut saya. Begitu ya. Dia takut saya, kamu ajak ngomong ya. Oke, jadi saya keluar, dia ngomong. Saya tahu anak saya apa sudah. Akhirnya dia bilang begini. Anak saya bilang begini, istri saya bilang sama anak saya, Papa sudah bilang, kamu ada masalah katanya, Papa bilang. Tapi kamu ceritain ke Mama, mungkin kamu takut sama Papa. Dia bilang, iya, saya takut sama Papa. Dia takut sama saya, saudara. Nah, saudara tahu istri saya tanya apa? Dia bilang begini, dia cerita, saya dijebak orang. Kenapa? Saya sekarang ketakutan. Lalu saya ada yang telepon video call, dia angkat. Dan orang itu videonya video porno. Dia lihat katanya, terus dia bilang saya rekam, kamu nonton ini. Anak saya ketakutan luar biasa saudara. Jadi orang itu telepon video porno, dia akhirnya dicerita. Video porno, dia telepon, dia rekam. Jadi anak saya kan sudah kelihatan muka di sana. Dia ketakutan. Ada 3 minggu itu, makanya saya bilang lain anak saya. Dia bilang saya mau cerita, saya takut Pak. Saya takut Papa marah. Soalnya Papa pendeta. Saya tahu saya bilang apa? Enggak. Papa dulu juga pernah nonton itu. Iya saudara. Saya bilang Papa dulu nonton. Dan Papa juga bilang itu memang dosa. Nah ini keputusan kita nak. Kita harus tahu. Dan apapun itu bisa datang pada kita. Tapi kalau kita berkata ini baik, ini kita nikmati. Nah ini berbahaya buat kita. Karena pornografi itu bisa datang kapan aja. Jangankan sekarang, kamu bisa nanti di mana lihat link apa, itu cuma buka ada iklan sebentar sudah nongol itu. Tapi saya takut Pak, nanti disebar orang. Akhirnya saya ajarin dia, nak begini. Dia ancam minta uang terus begitu orangnya kan. Pokoknya kamu kalau enggak saya kasih uang. Dan anak saya saudara, dia ternyata sudah kasih uang supaya jangan disebar. Oh ya, so saya bilang, nak begini. Kalau dia telepon lagi, kasih Papa. Nah gitu. Bilang kamu udah cerita Papa. Nanti Papa yang urus itu. Jadi anak saya saudara setelah itu ditelepon, benar ditelepon, minta uang. Dia bilang, nih ada Papa saya, kamu bicara. Langsung mati dan tidak pernah dihubungi lagi. Yang penting begini saudara. Saya bilang, nak itu salah, itu dosa. Kamu harus bilang itu dosa. Iya Pak, itu dosa. Saya memang tidak tahu. Orangnya saya tidak tahu, dia jebak saya. Saudara, itu tugas kita sebagai orang tua. Haleluya saudara. Tidak boleh kita marah, caci maki dia. Kalau tidak saudara, dia akan hidup dengan beban dosa itu. Dan setelah itu dia merdeka. Dia merdeka.
Jadi ini penting juga saudara untuk tentu bagi kita terhadap anak-anak kita. Kita kan tidak bisa awasi mereka. Tapi kalau kita sudah sudah memperlihatkan saudara bahwa anak kita ini saudara nanti kalau dia salah melakukan kesalahan terus kita saudara mau ancam dia tidak akan seperti anak yang bungsu ini. Dia tidak akan ngaku, dan anak yang bungsu ini kita lihat saudara, karena dosa itu membuat dia akhirnya melarat. Tertutup segala berkatnya. Dan Bapak ini tahu. Kamu datang nak mengakui, saya tidak akan marah. Kenapa? Karena inilah penyelesaian dosa itu. Amin saudara. Dan ini tentu kita membangun dalam keluarga kita. Anak-anak kita mungkin masih kecil, yang lain belum saudara. Tapi mau tidak mau dunia ini akan menawarkan segala macam. Dan kalau kita tidak berdiskusi dengan anak kita supaya dia terbuka, dan apapun kalau dia ngaku, kita tidak akan marah. Kita begitu saudara. Saya bilang anak-anak saya, apapun kamu lakukan, bilang papa mama, papa tidak akan marah. Yang penting kalau dosa kamu harus bilang dosa. Nah gitu. Haleluya saudara. Dan ini penting untuk kita belajar tentu kepada antara anak bungsu dan bapaknya. Sama sekali bapaknya tidak marah. Dan bapaknya tahu justru inilah terjadi pemulihan kepada anaknya. Ini menjadi kemerdekaan bagi anaknya. Dan kalau saya balik saudara, tentu bagi kita saudara, kita juga banyak mungkin konteks berbeda saudara. Konteks berbeda yang kadangkala kita tahu itu bisa membuat kita melanggar kebenaran firman Allah. Sehingga kepada siapa kita mau mengakui lagi saudara kesalahan kita? Tentu memang kepada Tuhan. Suami istri tentu penting untuk saling ini saudara. Untuk kalau suami bersalah, ya istri harus saudara? Ya sudah mengampuni. Itu ajaran firman Tuhan. Termasuk saudara. Lalu saudara, masih berapa menit saya ya saudara? Berapa menit ya? Selesai baca berapa? 15 menit lagi. Ya oke. Saya begini saudara, ini pertanyaan yang saya coba diskusikan buat saudara atau sharing buat saudara ya. Waktu saya ngajar lalu di sekolah Alkitab, terus ada satu ayat dalam Matius pasal, di Matius lah saudara, Matius dan Markus kalau tidak salah ya mencatat itu. Saudara ada begini saudara. Jadi siswa ini bertanya, ini siswa, Pak guru ini ya. Ada ayat ini berkata bahwa jikalau orang itu ahli-ahli Taurat yang bertanya itu menjebak Yesus ya pada posisi itu, bahwa dia berkata kalau orang itu berdosa, khususnya dalam hal dikatakan saudara bahwa Yesus berkata begini ya saudara, kecuali apa ayat itu berkata ya, kecuali perceraian, perceraian, bolehkah orang menceraikan? Dan akhirnya ayat itu berkata bahwa kecuali karena zina. Saudara yang Islam Tuhan, ini tentu saudara yang Islam Tuhan begitu banyak terjadi di akhir-akhir ini ya saudara. Itu orang terjadi perceraian luar biasa. Seolah-olah kadangkala ayat itu membolehkan ketika salah satu pasangan ya dia jatuh dalam dosa itu saudara, sehingga berkata ya ini berarti menyelesaikannya adalah ya pisah, bercerai. Saudara sebetulnya tidak demikian Yesus mengajarkan itu, karena dia berkata bahwa hukum Musa. Soal hukum Taurat itu kan saudara, kalau orang berzina itu rajam pakai batu. Mau tidak mau harus mati. Jadi dia terjadi perceraian dari situ. Jadi Yesus berkata kecuali zina orang harus dirajam. Karena kan itu pertanyaan adalah dibangun oleh oleh ahli-ahli Taurat untuk tujuan menjebak Yesus. Karena tujuannya kalau tidak ada terjadi perajaman itu berarti Yesus salah. Karena di Taurat mengatur itu. Ya saudara, itu Taurat kan itu dibagi 3 ya saudara. Di mana kita kenal hukum seremonial, hukum masyarakat lah, dalam hukum sosial saudara, dan ada hukum-hukum yang saudara
hukum moral yang masih berlaku pada kita. Tapi kan saudara begini, bahwa ada hukum sosial dalam hukum Taurat itu yang mengatur orang Yahudi. Tetapi Yesus sebetulnya mau berkata, apapun salah orang, seperti Yesus ketika perempuan itu berzina, saudara dibilang apa saudara? Rajam? Tidak. Yesus bilang jangan. Yang penting kamu jangan berbuat dosa lagi. So, mungkin saya sharing ini saudara, ini banyak sedang melanda rumah tangga, seolah-olah ketika entah suami yang bersalah dalam hal ini atau istri yang bersalah, itu seolah-olah itu berakhir pernikahan itu. Sebab tidak. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa memukul orang, saudara di hadapan Tuhan semuanya sama aja dosanya. Haleluya saudara, sama aja. Tidak ada satu dosa orang, begini saudara, hanya butuh satu dosa orang bisa masuk neraka. Tapi kan kita sudah dalam anugerah ya, dalam apa? Anugerah dalam penebusan darah Yesus begitu saudara. Tapi kita dalam konsep ini, sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan itu dalam Alkitab. Ya saya share ini karena kita masih muda saudara. Dan mungkin ya saya yakin tidak ada di antara saudara. Tetapi bagaimana menjadi prinsip rohani kita menghadapi kesalahan-kesalahan demikian. Haleluya saudara. Tentu kita tidak seperti situ. Kita tidak boleh mengakhiri bahwa sudah terjadi di antara salah satu pasangan dia sudah berdosa. Saudara dalam hal itu pun Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Bertobat, hidup bersama. Haleluya saudara. Itu Tuhan saudara. Itu memang prinsip dalam kehidupan dalam berumah tangga saudara. Ya kita tahu saudara dalam kehidupan Kristen tidak ada namanya perceraian. Amin saudara. Dengan alasan apapun, kalau saudara baca itu kan, dengan alasan apapun tidak ada. Tidak ada. Memang saudara kalau saudara merenungkan, wah ini berat ya kalau terjadi pada saya, berat ya. Tapi ini prinsip iman saudara, tidak ada. Kita memang tidak boleh saudara. Tidak boleh untuk melakukan perzinahan atau apa. Memang tidak boleh. Tapi ini banyak terjadi sekarang dalam rumah tangga Kristen. Tapi kita kan semua ini bukan hanya tugas gembala. Ini menjadi tugas kita semua. Ketika menghadapi rekan kita seperti ini, Alkitab mengajarkan belajar mengampuni. Kan mengampuni itu untuk menerima. Mengampuni itu untuk menolong. Haleluya saudara. Nah, yang ketiga saja saudara, saya masih punya 5 menit, saya lihat. Nah begini saudara, itu karena begini ya saudara, kita bicara perubahan hati kepada yang baik. Saudara, karena apa saudara? Karena sebuah kesalahan Alkitab mengajarkan kita, saudara memang kalau itu kita tidak mengakuinya kepada Tuhan dan tidak bertobat, saudara memang tidak bisa terjadi pemulihan. Dan dua saudara, kalau kita belajar di antara anak dan ini, anaknya mengakuinya dan orang tuanya tidak menghakiminya. Maksudnya tetap mengampuni. Haleluya saudara. Tapi memang butuh dua ini saudara. Butuh kebesaran hati untuk kita menjalani iman di dalam Tuhan. Ya kita sudah berumah tangga saudara. Tapi posisi iman kita dalam hal ini, kita harus butuh kebesaran hati. Kalau ini saudara, saya berdoa dalam nama Yesus tidak ada di tempat ini. Maksudnya tidak terjadi buat kita. Ke depan pun tidak. Tapi maksud saya begini saudara. Kita ini adalah orang-orang juga yang ditugaskan Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Haleluya saudara. Untuk menghadapi dunia ini. Supaya ketika menghadapi teman seperti ini, bagaimana ya saudara menghadapi? Saudara, kita tetap berkata bahwa prinsip Alkitab mengampuni. Tentu bertobat mengampuni. Amin saudara. Nah, saya masuk pada poin yang ketiga, saudara. Untuk terjadi perubahan hati, saudara, adalah anak ini, saudara, coba ayat 21 tadi begini. 21 kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa, aku tidak layak disebutkan bapa. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita.
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali dan telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Perhatikan, yang ketiga ini begini. Untuk supaya terjadi perubahan hati yang total lagi, saudara, penting saya bilang tadi, awal saya bilang tadi, anak ini meninggalkan komunitas rohani. Kan bagi saudara. Dan anak ini setelah dia mengaku, dia bertobat, dia balik lagi dalam komunitas rohani. Memang dia ketika masuk dalam komunitas rohani, ada yang menolak gak saudara? Di sini cerita ini ada yang tolak gak saudara? Ada. Siapa yang tolak? Kakaknya, orang dekatnya gitu saudara. Ini kan cara pandang yang salah kakaknya ini. Yang benar adalah ya menerima dia. Tapi kita balik saudara. Tentu penting sekali untuk seseorang itu tetap ada dalam namanya komunitas rohani. Supaya terjaga lagi. Anak ini kan ketika dia keluar dari komunitas rohani, dia melakukan jauh dari apa yang diminta oleh bapaknya sebetulnya. Tapi ketika dia balik lagi dalam komunitas rohani, saudara, dia pulih lagi. Dia kuat lagi. Makanya jangan jauh-jauh dalam komunitas rohani. Amin saudara. Ini penting saudara. Komunitas rohani itu penting buat kita. Untuk kekuatan rohani, untuk kita mendapatkan makanan rohani. Dan ingat saudara, kalau kita punya komunitas rohani seperti ini saudara, yang kita butuhkan saudara bukanlah sebetulnya hanya senyum. Alkitab berkata, hendaklah engkau saling menasihati. Amin saudara. Kalau kita tahu teman kita rohani, kalau dia mulai jauh, ya kita berani untuk menegur saudara. Jangan saudara bilang, nanti aja ketuanya yang tegur, nanti aja gembalanya yang tegur. Jangan saudara, itu fungsi kita saudara, sebagai komunitas rohani. Amin saudara. Iya saudara, tegur. Makanya belajar bilang sama komunitas rohani, kalau saya mulai jauh dari Tuhan, mulai coba-coba lari, tolong tegur saya ya. Amin. Mau ditegur gak saudara? Coba bilang kiri kanan, kalau saya mulai jauh dari Tuhan tegur ya. Bilang kiri kanan. Haleluya. Nah saudara, ini mungkin jadi prinsip rohani buat kita supaya terjadi perubahan tentu di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, saudara, dalam komunitas rohani kita. Biarlah sekali lagi, saudara, sekali lagi, mari kita jalan supaya hati kita terus berubah, saudara, terjadi perubahan demi perubahan sampai kepada kesempurnaan Kristus. Amin. Sampai pada kesempurnaan Kristus. Seperti tadi, saudara, ada 3 hal itu, saudara, di mana, saudara, penting untuk menyadari. Amin, saudara. Penting untuk menyadari. Segala sesuatu kita harus sadari. Posisi saya, keadaan saya hadapi sekarang, mesti sadari. Apakah ini teguran Tuhan? Apakah ini sedang ujian Tuhan? Apakah ini sedang, saudara, memang membuat saya, pilihan saya yang salah, begitu. Itu penting untuk menyadari keadaan. Yang kedua, saudara yang selam Tuhan, penting buat kita, saudara, ketika kita sadar ini, ya hitam, hitam, putih, putih, dosa ya dosa, salah ya salah. Dan itu menolong kita punya hati ini, menolong kita punya rohani. Amin saudara. Dan menolong rumah tangga kita saudara. Menolong rumah tangga kita. Saudara, akan berbeda kehidupan rumah tangga kita ketika kita membangun prinsip dalam rumah tangga. Salah-salah, dosa-dosa, itu kita akan tertolong. Amin saudara. Yang ketiga saudara, jangan pernah jauh dengan komunitas rohani. Amin. Terus saudara lagi kesel, lagi apapun, lagi capek, saudara harus datang dalam komunitas rohani. Harus datang saudara. Karena hanya dalam komunitas rohani itu saudara akan dapat kekuatan baru. Tuhan berkati kita. Demikian firman Tuhan saya bisa sampaikan buat saudara. Saya harap kita juga, maksud saya harap saudara mohon maafkan saya tidak maksimal buat saudara ya. Tidak bisa berdiri. Mudah-mudahan setelah sudah ikut BCC ya. BCC ini saya alami mujizat Tuhan ya. Haleluya. Tadi saya itu sore yang saya bilang sama dokter, saya bilang, "Dok, ini sebetulnya vertigo ini dari apa? Sampai sekarang belum diketemukan dari apa penyebabnya." Waduh.
Terus bagaimana kalau Om mau sembuh bagaimana? Nah, kita belum tahu obatnya Om. Udah saya langsung bilang, oh begini aja deh. Ya Om kembali saja percaya mujizat Tuhan. Nah dia bilang, ya itu paling benar Om. Ya karena dia dokter belum ada katanya obatnya, vertigonya. Cuma merendahkan ya ada, tapi nyembuhnya dia bilang belum ada, belum ketemu. Penyebabnya pun belum ketemu. Tapi saya sudah ketemu Tuhan saja mujizatnya. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mau berdoa. Saya tugasnya sampai doa atau enggak? Sampai berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.